Kepanikan mewarnai razia pedagang kaki lima yang digelar petugas Satpol PP di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Secepat kilat, para pedagang langsung mengevakuasi lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut petugas. Pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya panik saat Satpol PP melakukan razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pedagang berusaha menyelamatkan lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa. Sempat terjadi aksi saling adu cepat antara petugas yang akan mengangkut barang dagangan dan pedagang yang ingin menyelamatkan lapaknya. Meski demikian, sejumlah pedagang kaki lima tak mampu berkutik saat lapak dan gerobak dagangan mereka diangkut paksa. Razia digelar mengingat kian menjamurnya lapak pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar dan bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Karena ada pengaduan dari masyarakat tentang semrautnya PKL di Jalan Jati Baru, terutama Auri sepanjang Jati Baru Raya. Bila mana kita biarkan begitu saja, nanti akan jadi pembiaran, yang keputusan. Jadi siapapun yang meninggalkan barangnya tidak dibawa pulang ke rumah, ditinggalkan, tidak berkonten, ditaruh, kita amankan. Selain merusak keindahan tata kota dan melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan ratusan PKL juga telah merampas hak para pejalan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. 6 bulan tak diangkut, sampah menggunung hingga mengeluarkan bau tak sedap di Pasar Sehat Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya omset pedagang menurun karena pembeli enggan dengan bau tidak sedap. Tumpukan sampah menggunung karena belum diangkut selama 6 bulan di Pasar Sehat Cilenyi, Kabupaten Bandung. Bahkan tumpukan sampah menutupi jalan bagian belakang Pasar Sehat Cilenyi dengan tinggi 2 meter dan panjang hampir 20 meter. Akibat lamanya tak diangkut, sampah ini dikerumuni banyak lalat serta telah mengeluarkan belatung. Gunungan sampah ini berasal dari warga sekitaran pasar yang sengaja membuang di lokasi tersebut serta pembeli pasar yang berangkat sambil membuang sampah. Imbasnya omset penjualan pedagang menurun karena pembeli enggan datang disebabkan bau tak sedap. Ya terganggu, kurang vaksinnya juga. Gitu ya. Terus harapannya Bu nih gimana nih? Ya harapannya pengen cepat-cepat diambil aja sampah. Menumpuknya sampah disebabkan lambatnya pengangkutan lantaran terkendala dengan pembatasan kuota ritase ke tempat pembuangan akhir sampah Sari Mukti. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang pendaki wanita asal Semarang hilang akibat terpisah dari rombongan di Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah. Ia ditemukan tim SAR 2 hari kemudian dalam kondisi lemas. Isak tangis pecah saat Naomi Daviola ditemukan kembali dengan keluarga usai hilang selama 2 hari di Gunung Slamet, Purbalingga. Korban yang merupakan pelajar SMK asal Semarang ini ditemukan di pos 5 pendakian. Sebelumnya, Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki tektok berangkat dari posko pendakian Bambangan pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Rencananya, seluruh pendaki kembali ke base Minggu malam 6 Oktober 2024. Namun, saat dalam perjalanan, Naomi terpisah. Ketua rombongan pendaki baru melaporkan hal ini pada Senin siang. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung tapi bisa pulang dengan selamat. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa bisa ditemukan oleh tim. Usai ditemukan, korban dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga untuk penanganan medis. Kondisinya korban pun lemas karena 2 hari 3 malam tersesat di hutan Gunung Slamet tanpa makan dan minum. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, mahalnya harga beras di pasaran membuat ribuan warga yang didominasi emak-emak rela mengantri di kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprek, Kabupaten Bandung Barat. Ya, mereka rela antre sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras gratis 10 kg. Sebanyak 1.700-an warga yang didominasi emak-emak antri panjang untuk mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras 10 kg. Warga harus antri berjam-jam sebelum proses pendataan dimulai untuk mendapatkan beras gratis. Warga diharuskan membawa kartu penduduk dan kartu keluarga. Setelah pendataan, masing-masing satu kepala keluarga mendapatkan beras 1 karung bulog seberat 10 kg. Warga tentu senang karena mendapat beras yang merupakan kebutuhan bahan pokok saat ini, di saat harga beras di pasaran sangat mahal. Cukup 10 hari. 10 hari, berapa keluarganya Bang Ibu? 3. Bu, dengan ada bantuan ini gimana Bu? Alhamdulillah. Merasa terbantu ya? Iya banget. Kalau suaminya kerja Bu? Enggak, udah nggak bisa kemana-mana. Bapak sakit. Oh sakit. Ini sudah ke tahap yang ke-8 pembagian beras 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya. Ini jumlahnya berapa kilo Bu? 10 kilo. Ini syaratnya apa aja Bu? Syaratnya harus bawa KTP, KK sama ada danau dari pemerintah. Menurut petugas kelurahan, penerima bantuan beras di Desa Mekarsari berjumlah 1.785 kpm yang disalurkan. Bantuan cadangan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Ya, kali ini menu yang diberikan per porsinya senilai Rp25.000, lebih mahal dan mewah dari uji coba sebelumnya dan masih dalam kajian. Uji coba program makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih terus dilakukan. Kali ini sasarannya anak sekolah menengah atas, yakni SMA Negeri 70 Jakarta yang ditinjau langsung oleh PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ada 1.075 porsi yang dibagikan sesuai jumlah siswa dengan menu per porsinya. Terdiri dari nasi, ayam teriyaki, perkedel tahu, salad wortel dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori dan senilai Rp25.000. Jadi satu porsi ini di sini ada salad, setelah itu ada telur, ada nasi, ayam, tahu dan perkedel. Ya. Untuk rasanya gimana? Oke, lumayan untuk porsi Rp25.000. Nah, mungkin nextnya pengennya kayak apa nih? Pengen sama kayak gini atau lebih? Apa ya? Sama kayak gini nggak apa-apa, tapi mungkin lebih variasi lagi. Variasi apa ya? 1.075 ya, 1.075 siswa berarti 1.075 box yang kita bagikan, kurang lebih 25.000 plus susu tadi dari Mas Gibran. Saya terima kasih diberikan susu plus susu, beliau membawa, dan gizinya kita udah hitung kalorinya 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya yang lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000 masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Sementara uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permana, Ainis melaporkan. Pemirsa, puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia Rabu siang beraudiensi dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. Ya, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki taraf hidup hakim dan menyampaikan aspirasi para hakim. Para hakim dari berbagai daerah yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi gedung kantor Komisi Yudisial RI Rabu pagi. Para hakim ini beraudiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi Yudisial RI terkait tuntutan kesejahteraan para hakim se-Indonesia.
Jubir Solidaritas Hakim Indonesia, Catur Alfat Satria menyampaikan terdapat 3 tuntutan yang disampaikan ke Komisi Yudisial, antara lain pengesahan RUU Jabatan Hakim, pengesahan RUU Contempt of Court, serta mendesak diterbitkannya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim. Tindak lanjut terkait dengan pernyataan Pak Prabowo ya di dalam audiensi dengan DPR, yang mana kita berharap KY senantiasa mengawal ini terus gitu. Karena kita berharap semoga apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bisa terrealisasikan semacam itu. Sementara itu, Komisi Yudisial ikut mendukung dan memperjuangkan nasib para hakim lantaran gaji dan tunjangan yang tidak mengalami penyesuaian selama 12 tahun terakhir. Perjuangan Komisi Yudisial untuk ini kan terkait dengan kesejahteraan hakim ya. Artinya kalau rancangan undang-undang jabatan hakim itu bisa terwujud, artinya dengan sendirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim itu akan dengan sendirinya akan terwujud. Seperti diketahui, sejak Senin lalu hingga Jumat besok, ribuan hakim se-Indonesia melakukan cuti massal untuk memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang belum mengalami kenaikan sejak tahun 2012. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Laut memberangkatkan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 untuk misi muhibah dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Ya, pelepasan dihadiri Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata, Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan, dan Pangko Linlamil Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo di Dermaga Kolin Lamil Jakarta pada Rabu pagi. Dalam waktu total 48 hari, kapal bantu rumah sakit yang berada di bawah kendali Komando Armada 3 ini bakal berlayar dari dermaga Kolin Lamil Jakarta menuju Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian menuju Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. KRI WSH 991 ini akan kembali ke markas Komando Armada 3 di Sorong. Misi muhibah kali ini sengaja melibatkan kapal bantu rumah sakit dari Koarmada 3 karena sebagai salah satu komando operasi yang usianya terhitung muda. Koarmada 3 perlu membina hubungan baik dengan negara-negara di sekitar markasnya di Sorong. Dalam misi muhibah dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan itu, Satgas Port Visit KRI WSH 991 mengangkut sejumlah alat kesehatan seperti kursi roda, kasur untuk mengangkut pasien, dan obat-obatan yang disediakan Kementerian Kesehatan RI. Mencoba menguji kemampuan dari kapal rumah sakit ini ke beberapa negara, sekaligus juga menguji kemampuan tenaga medis. Sehingga ini merupakan salah satu kebanggaan kita bersama untuk KRI Wahidin yang kita tunjuk untuk melaksanakan tugas keempat negara di wilayah kawasan Pasifik Selatan ini. Selain itu, saat sandar di 4 negara kawasan Pasifik Selatan, Satgas Port Visit Pasifik KRI WSH 991 bakal menggelar bakti kesehatan menyalurkan paket-paket bantuan sosial, bertemu dengan pejabat Angkatan Laut di masing-masing negara, serta membuka pintu kapal perang Indonesia itu untuk memperkenalkan ke masyarakat di kawasan Pasifik Selatan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah restoran di Jakarta Selasa malam. Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pertemuan kedua tokoh pemimpin ini membahas tentang estafet kepemimpinan, termasuk kemungkinan membahas susunan kabinet. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup sambil santap malam di sebuah restoran di Jakarta. Salah satu hal yang dibicarakan adalah tentang keberlanjutan program-program pemerintahan ke depan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebutkan Presiden Jokowi selalu menjalin komunikasi yang erat dan intens dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di setiap kesempatan, baik dalam forum formal maupun pertemuan informal. Memang kerap
bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan. Ya, sementara Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa penggodokan kabinet pemerintahannya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir rampung. Susunan kabinet akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan saat ini susunan kabinet telah hampir rampung. Meski demikian, Gibran belum membocorkan nama-nama menteri yang tergabung dalam kabinet mendatang. Menurutnya, susunan kabinet akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM telah menyetor nama-nama calon menteri ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mas, ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. Udah hampir 100% nanti ya, biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Iya pasti. Pak Gibran, maaf. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyinggung masalah overproduksi yang terjadi di Cina, sehingga banyak negara mulai khawatir dibanjiri produk Cina. Presiden pun menekankan Indonesia harus mampu melindungi pasar domestik. Saat membuka Trade Expo 2025, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatiran banyak negara atas overproduksi yang terjadi di Cina. Akibatnya banyak produk Cina banyak masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Menurut Jokowi, Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan pangsa pasar yang besar harus mampu melindungi pasar domestik. Selain itu, Indonesia harus mampu menguasai pasar di dalam negeri dan terus merambah ke luar negeri. Jokowi berpesan pemasaran hendaknya dilakukan tidak hanya secara konvensional, namun harus dilakukan secara masif dan digital. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita. Harus mampu memasarkan produk-produk kita agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Jokowi kembali mengingatkan saat ini kondisi ekonomi dunia belum pulih. Mulai dari pertumbuhan ekonomi global 2,6% hingga 2,7%, inflasi yang masih menghantui, hingga perang dagang konvensional yang masih berlangsung membuat banyak negara melakukan restriksi perdagangan. Dari Jakarta, Ismailia, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada 2024 pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, bertemu dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta. Ya, dalam pertemuan itu Ridwan Kamil berjanji untuk memperhatikan kaum duafa jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta. Dalam pertemuan ini Ridwan Kamil dan Suswono bertemu dengan jajaran pimpinan Muhammadiyah, berdiskusi terkait visi dan misi keumatan di Muhammadiyah, serta keberpihakan terhadap kaum duafa, fakir miskin, yatim, dan kaum marginal lainnya. Pasangan Ridho juga mendapatkan banyak masukan terkait penataan kota Jakarta untuk 5 tahun mendatang dan siap berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk membangun Jakarta baru bila terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Kita sangat punya komitmen kepada apa-apa yang sedang dikerjakan dan visi misi Muhammadiyah, khususnya mengangkat kaum duafa melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui usaha. Saya kira kalau nanti terpilih, kita bisa bermitra, berpartner, berkolaborasi, membangun Jakarta baru, Jakarta maju bersama Muhammadiyah.
Dalam pertemuan Ridho dengan PW Muhammadiyah ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bertemu jajaran pengurus wilayah NU se-Jakarta. Dalam pertemuan ini para ulama meminta Pramono Rano bisa menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno bersilaturahmi dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Jakarta. Pertemuan dilakukan di kediaman Rais Syuriah PWNU Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishak di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Pramono membahas komitmen pasangan Pramono Rano untuk meningkatkan gaji guru honorer serta dengan UMP, serta memperhatikan kesejahteraan dalam ruang lingkup lembaga pendidikan keagamaan. Pramono juga menegaskan komitmen pasangan nomor urut 3 untuk fokus pada sektor pendidikan, mulai dari sekolah negeri hingga madrasah dan pesantren. Dalam pertemuan ini, pengurus NU se-Jakarta juga mendukung pasangan Pramdul dalam Pilkada Jakarta. Saya optimis bahwa Mas Pram dan Bang Doni tinggal nunggu pelantikan saja. Amin. Amin. Tinggal nunggu pelantikan. Amin. Amin. Saya kira saya sih berharap nggak muluk-muluk, 52 atau 53% saja. Okay. Nggak usah muluk-muluk. Satu putaran kayaknya. Satu putaran. Amin. 52 atau 53%. Gitu. Saya kira ini sangat rasional. Kenapa? Karena teman-teman ini begitu dengar Mas Pram dan Bang Dul ini, wah ini minna mesti kita bantu. Ya, yang pertama kami bersyukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para kiai yang datang dari seluruh Jakarta. Ada dari Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat. Yang intinya adalah bersilaturahmi dan juga tentunya saya mendapatkan banyak hal yang positif. Tetapi yang saya senang kalau di teman-teman yang dengan latar belakang Nahdien ini jengkolnya enak banget. Pemirsa, calon wali kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan Arlan viral di media sosial usai mengajak 4 istri ikut kampanye di salah satu wilayah di kota Prabu Mulih. Dalam orasinya, ia sengaja mengajak semua istri usai dituduh tukang kawin. Masyarakat Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan dihebohkan dengan viralnya video berdurasi 2 menit 22 detik yang memperlihatkan bakal calon wali kota Prabu Mulih, Arlan, memperkenalkan 4 istrinya di atas panggung saat kampanye dialogis di Kelurahan Sungai Madang, Kecamatan Cambai. Dalam orasinya, Arlan yang merupakan seorang pengusaha ini menyampaikan bahwa ia bertanggung jawab dunia akhirat atas keempat istrinya. Menurutnya, masyarakat perlu tahu hal ini usai dikatakan sebagai tukang kawin. Arlan juga turut menyindir salah satu calon wali kota Prabu Mulih yang istrinya satu tetapi terdapat simpanan di mana-mana. Sejak bertanggung jawab dunia dan akhirat. Sejak kita nyimpan, kita simpan. Ini ngomong pakamnian, ngomong tak munafik nian. Ngomong bini siko Haji Arlan berpasangan dengan Franky dicalonkan oleh 11 partai politik, diantaranya Partai Gerindra, PAN, Hanura, Partai Umat, Garuda, PKN, Gelora, PKB, serta Partai Perindo. Pasangan Arlan Franky akan bersaing dengan 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih, yakni Ardiansah Samdakir dan Suryanti Ngesti Mat Amin. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di usianya yang telah menginjak 1 dekade, Partai Perindo terus memberikan kontribusi nyata melalui berbagai programnya yang pro rakyat. Pada perayaan hari ulang tahun ke-10 Partai Perindo juga meluncurkan program Rumah Kerja Perindo, serta sekaligus membagikan 29 gerobak bagi pedagang kecil.
Di usianya yang ke-10, Partai Perindo kembali membuat terobosan dan memberikan bukti nyata bagi masyarakat melalui program terbarunya, yakni Rumah Kerja Perindo. Program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Rumah Kerja Partai Perindo akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini sebagai wujud karakter transformasi perubahan Partai Perindo. Rumah Kerja Perindo itu merupakan salah satu gagasan yang nantinya kita harapkan bisa menjadi pionir bagi Partai Perindo untuk memberikan bantuan secara nyata kepada masyarakat. Jadi karena kita melihat adanya kebutuhan lapangan pekerjaan yang sangat luas, maka kita akan jawab dengan Rumah Kerja Perindo. Tapi bagaimana kita menjadi bagian penting dalam satu kerja-kerja Rumah Kerja Perindo seperti itu. Sehingga dari mulai mekanisme aktivitas terkait dengan bagaimana penjaringan teman-teman yang kita advokasi untuk permodalan, kita advokasi terkait dengan aktivitas usahanya, dan kita juga advokasi terkait dengan bagaimana nantinya dalam menjalankan usaha-usaha dan lain sebagainya. Pada perayaan 1 dekade Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga memberikan 29 gerobak Partai Perindo kepada pedagang kecil. Program gerobak Partai Perindo menjadi bukti konkret perjuangan partai dalam membuka lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mempercepat kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa, laga krusial yang mempertemukan Indonesia melawan tuan rumah Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia agar segera bergulir. Ya, kemenangan hingga torehan seri menjadi tujuan utama timnas demi memantapkan langkah lolos dari babak kualifikasi. Laga Bahrain menghadapi Indonesia akan tersaji di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan serta strategi jitu terus disiapkan pelatih Sintayong dengan menggelar latihan rutin sekaligus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Setelah menahan Arab Saudi dan Australia, Indonesia akan melawan Bahrain di laga ketiga grup C. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Nasional Bahrain Rifa. Namun jelang laga menghadapi Bahrain dan Tiongkok, Sintayong mencoret 4 pemain timnas Indonesia. Keempat pemain yang dicoret pelatih asal Korea Selatan itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Derajat. Pencoretan terpaksa dilakukan Sintayong mengingat hanya ada 23 jatah nama pemain yang bisa masuk ke laga dari 27 pemain yang awalnya telah dipersiapkan. Formasi 3-4-3 yakini masih menjadi andalan timnas Indonesia. Martin Paes yang baru pulih dari cedera langsung mengisi posisi utama gawang timnas. Jesus sebagai jantung pertahanan, Tom Haye sebagai jangkar tengah, dan Rafael Struijk yang masih menjadi tumpuan lini depan. Dua pemain baru naturalisasi, Miss Hayers dan Eleanor Renders juga masuk dalam skuad. Saat ini, Indonesia berada di urutan keempat grup C dengan 2 poin, 1 poin di bawah Bahrain. Sementara Bahrain sudah mengemas 3 poin usai sempat menang atas Australia di laga pembuka. Kemenangan atas Bahrain akan membuat jalan Indonesia ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Jelang menghadapi Bahrain, masyarakat Indonesia mendukung sepenuhnya timnas Garuda di bawah besutan Sintayong memenangkan laga saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesempatan ini juga menjadi ajang pembuktian sekaligus membalas dendam kekalahan 0-10 yang terjadi 12 tahun lalu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Rifa dalam jadwal matchday ketiga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Saat itu Indonesia yang dilatih Aji Santoso menelan kekalahan telak 0-10 dari Bahrain. Kendati timnas Indonesia pernah kalah 0-10 dari Bahrain, juru taktik timnas Indonesia, Sintayong, tidak ingin terlalu fokus untuk memotivasi anak-anak asuhnya agar membalas dendam, namun menargetkan maksimal 3 poin dan minimal 1 poin dari laga tersebut. Berbagai reaksi ditunjukkan masyarakat soal prediksi antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang akan digelar Kamis malam. Emang susah untuk bisa optimis, tapi karena kita harus full mendukung timnas dan punya keyakinan sama timnas, tentu sih berharap timnas itu bisa juga mencuri poin di kandangnya Bahrain.
Harapannya permainannya ya jangan malu-maluin banget lah ya gitu. Ya staminanya harus bagus gitu. Walaupun ya prediksi saya kalah tapi setidaknya nggak memalukan banget lah permainannya. Maksudnya masih ada perlawanannya gitu. Kalau prediksi sih agak tipis ya, paling 1-0 aja udah lumayan sih untuk Indonesia unggul gitu. Merebut poin. Kemenangan atas Bahrain akan membuat jalan Indonesia ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Oki Mahendra melaporkan. Ya, selanjutnya Angel, kita ke informasi yang bisa menyehatkan tubuh kita nih. Ya, apa itu Kevin? Pemirsa, salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh kita adalah dengan berolahraga nih, Angel. Ya, betul sekali Kevin dan juga pemirsa. Ini seperti halnya olahraga yang unik satu ini menyenangkan dan juga efektif membakar kalori hingga 3 kali lipat daripada olahraga umumnya, yaitu trampolin dance atau senam trampolin. Wow. Kamu penasaran? Penasaran dong. Ya, berikut liputannya. Gerakan-gerakan dance yang menyenangkan di atas trampolin, berpacu dengan alunan musik dan menyehatkan tentunya. Pemirsa, siapa sih yang nggak mau badan fit dan stamina tubuh tetap oke? Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk berolahraga yang seru, fun, tapi tetap bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yuk! Trampolin dance atau senam trampolin menjadi semakin populer dan diminati kaum wanita yang ingin berolahraga kardio. Tak sekedar menyenangkan, tetapi juga sangat efektif dalam membakar kalori dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular loh. Dalam olahraga ini, seluruh bagian tubuh ikut bergerak, mulai dari ujung kepala sampai kaki. Manfaat lain yang diperoleh jika rutin berlatih trampolin dance dapat memperkuat otot dan kepadatan tulang. Untuk pemula, jangan khawatir, akan ada coach yang akan mengarahkan gerakan-gerakan yang aman bagi peserta sesuai level. Yang salah satunya untuk memperkuat otot jantung, meningkatkan kepadatan tulang, memperluas kapasitas paru-paru. Yang paling digemari menghilangkan stres, soalnya sambil loncat-loncat, teriak-teriak di atas trampolin. Basic pemula, terus progresif, lanjutan, sama mahir. Jadi nggak usah takut, ngelihat yang di TikTok nih yang terbang-terbang apa gimana. Kita nggak langsung itu, nanti kita ajarin dari tahap pemula dulu. Mayoritas peserta mengaku sangat menikmati olahraga ini karena sekali coba bikin ketagihan. Untuk terus merasakan sensasi olahraga yang menyenangkan, berpacu dengan musik yang menambah semangat. Koordinasinya tuh antara kaki dulu apa tangan dulu, jadinya kayak ketinggalan sedikit sih awal-awal. Udah mulai terbiasa. Berasa banget, jadi lebih bugar rasanya. Lebih bugar ya? Kayak biasa. Nafas juga udah nggak terlalu ngos-ngosan kayak pas pertama awal-awal. Seneng banget sih, karena happy, bisa memperbaiki visceral fat juga, lemak yang ada di jantung, sama detak jantung juga bisa lebih bagus lagi sih. Bisa lebih mengurangi stres, sama fun aja sih Kak, sama bagus untuk detak jantung juga. Buat Anda yang masih bingung atau bosan dengan olahraga yang sudah biasa, trampolin dance bisa menjadi pilihan nih. Olahraga merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjaga stamina tubuh. Nah, bagi Anda yang ingin berolahraga tapi tetap menyenangkan, bisa banget nih ikut trampolin dance. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dian Cahyani bersama juru kamera Abdul Rosyid melaporkan. Dadah! Pemirsa, konflik bersenjata di negara-negara kawasan Timur Tengah berdampak terhadap kegiatan ekonomi global, salah satunya sektor pariwisata. Konflik yang berkepanjangan ini turut mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara yang pelesiran ke Indonesia. Memanasnya konflik Timur Tengah secara tidak langsung berdampak pada stabilitas ekonomi tanah air, khususnya pada sektor pariwisata. Akibat konflik ini, sejumlah penerbangan juga mengalami gangguan yang berdampak langsung pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menyikapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tidak tinggal diam. Kemenparekraf akan menyusun langkah dan strategi mitigasi agar target pergerakan wisatawan mampu terpenuhi hingga akhir tahun nanti.
Tapi kita tetap perlu hati-hati karena wisatawan yang berkualitas itu banyaknya justru dari Eropa. Banyaknya justru dari Timur Tengah dan dari Amerika. Sepeninggal saya nanti tanggal 20 Oktober, lihat metode promosi kita. Dan pola kita mengkonversi dari searching ke booking sehingga kita dapat yang maksimal. Hingga Agustus 2024, target kunjungan wisatawan mancanegara sudah melampaui target yakni 9 juta kunjungan. Hingga akhir tahun, Kemenparekraf optimis mampu mencapai angka 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demonstrasi langsung dilakukan lebih dari 100 profesional medis dari belahan dunia mempraktikkan teknik prosedur perawatan kulit terkini di salah satu klinik estetika di Bali. Para pakar internasional ini berbagi pengalaman klinisnya dalam kombinasi perawatan kecantikan. Sedikitnya 100 profesional medis dari belahan dunia menghadiri seminar pengobatan estetik Meet the Master yang digelar di klinik estetika medis Cijibayo New Look, Bali. Para profesional medis ini pun berbagi pengalaman klinis dan teknologi terkini dari perspektif global. Para peserta seminar juga berkesempatan mengunjungi klinik dan merasakan proses perawatan serta studi kasus klinis. New Look menyediakan teknologi pengobatan estetika Korea terkini di Indonesia dan terus melatih para profesional medis Indonesia untuk menerapkan teknik perawatan kulit terkini dan berkualitas tinggi. The Meet the Master, the Bali event, organized by Cijibayo, a company that specializing in regenerative medicine, brought more than 100 doctors from around the world. Memberikan pengetahuan baru dan juga mengupdate ilmu-ilmu dari teman-teman sejawat untuk bisa beralih atau memiliki pilihan lain selain filler. Selain itu juga menggunakan SPF stem cell ini sangat baik sebagai anti regeneration. Ikut berkontribusi dalam memajukan medical tourism di Indonesia dengan memberikan layanan yang ada seperti atau bahkan lebih baik dari Korea langsung di Indonesia tanpa perlu jauh-jauh lagi ke Korea. Acara ini sekaligus menegaskan keunggulan teknologi dan posisi Cijibayo di bidang pengobatan estetik di kancah internasional. Kita beralih ke informasi lainnya, viral seorang polisi yang selalu ditemani kucing saat bekerja di Polsek Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Ya, ia bersama kucing berjaga di depan tahanan hingga berpatroli. Aksi seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor menarik perhatian warganet. Brigadir 1 Yonas Yahya, Babin Kamtipnas Cijeruk ini selalu ditemani seekor kucing saat berdinas. Di beberapa kesempatan, kucing yang diberi nama Oyen itu juga mengenakan seragam polisi. Bersama Oyen, Bribtu Yunas menghimbau masyarakat termasuk generasi muda agar terhindar aksi kebut-kebutan dan tawuran. Kita semua khususnya anak-anak muda berkendara lebih hati-hati dan memakai perlengkapan safety. Saya tidak setiap hari membawa Oyen, hanya di waktu-waktu tertentu. Apabila saya sibuk, saya meninggalkan Oyen di rumah dan di aula. Oyen sudah menemani Bribtu Yunas sejak Mei. Jika sedang senggang, kucing ini selalu berada di Polsek Cijeruk diberi makan oleh para anggota. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildani Dayat, iNews melaporkan.